Kalau dia bersedia. Oh. Dulu biar sampai di mobil. Ganti dulu sampai. Ya baik. Kita kan begini. Iya. Pakai jari dulu. Pakai jari dulu. Pak, boleh Pak sedikit informasinya Pak menyangkut dengan kegiatan eksekusi yang dilakukan oleh pihak kejaksaan hari ini Pak? Jadi hari ini bukan eksekusi namanya ya. Kita melakukan salah satu kewenangan melakukan penahanan terhadap tersangka. Ini masih dalam proses penyidikan. Nah, jadi insya Allah beberapa hari atau minggu ke depan penyidikan sudah selesai ini untuk mempercepat proses penyidikannya saja. Mulai hari ini kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Ini kasus perkara korupsi anggaran honor non PNS atau yang biasa disebut dengan honor guru ngaji di Kabupaten Aceh dengan tahun 2019 semester kedua. Jadi 6 bulan uang yang ditilep oleh bendahara ini tidak dibayarkan kepada para guru ngaji di Kabupaten Aceh Tengah. Dimungkinkan ada penambahan tersangka Pak? Kita masih terus berproses. Ini mengumpulkan alat bukti, tidak menutup kemungkinan kalau memang uang tersebut dinikmati oleh teman-temannya. Untuk saksi sendiri Pak dalam hal ini sudah berapa yang diperiksa Pak? 20-an orang sudah kita lakukan pemeriksaan saksi. Memang kita pilih-pilih karena kalau guru ngajinya 1000-an lebih. Nah, jadi 1.259 orang guru ngaji yang berhak untuk menerima insentif tersebut. Nah, jadi kita perwakilannya aja untuk jadi saksi. Pak, untuk pelimpahan ke Banda Aceh kapan rencana Pak? Insya Allah secepatnya itu, makanya ini kita proses penyidikan hampir rampung. Nanti kita limpahkan tahap 2, setelah tahap 2 baru kita limpahkan ke pengadilan. Mudah-mudahan secepatnya bulan-bulan depan sudah persidangan ya. Pasal yang disangkakan dan ancaman hukuman? Pasal 3 dengan pasal 8 undang-undang tindak pidana korupsi. Dengan ancaman hukuman apa? Ancaman hukumannya ya 20 tahun. Maksimal 20 tahun. Maksimal 20 tahun. Oke, baik. Kerugian sudah dikembalikan? Kerugian sampai sekarang belum ada sedikit pun dikembalikan, ya kan? Belum ada. Kerugian 398 juta rupiah. Tapi kemarin kita sudah melakukan penyitaan terhadap harta bendanya berupa rumah dan tanah. Dengan nominal berapa Pak? Itu belum kita kalkulasikan nilai, tapi ada 2 atau 3 ya? Dua tanah 1 rumah kita lakukan penyitaan. Nah, jadi insya Allah nanti mungkin bisa kita rampas oleh negara untuk pembelian kerugian tersebut. Dari hasil pemeriksaan tersangka ini kooperatif nggak? Ini beliau ini kadang-kadang normal omongannya, kadang-kadang ada cabut-cabut lagi, biasalah. Nah, jadi setelah kita kejar, katanya kemarin digunakan untuk beli tanah di Benar Meriah, ternyata setelah kita telusuri itu bukan tanah dia, dan belum ada pemindahan atau peralihan jual beli tersebut. Untuk proyek sendiri Pak, katanya untuk proyek? Nah, itu berdasarkan keterangan dia, tapi kita juga nggak bisa ada alat bukti dukung yang lain kan, sehingga kita sampai sekarang belum bisa menelusuri uang tersebut kemana, karena kalau bisa ke pihak-pihak yang lain mungkin bisa kita terapkan juga tidak pidana pencucian uang kan. Ya. Tapi sampai sekarang untuk sementara ya uang tersebut masih digunakan sendiri oleh
Untuk kadisnya sendiri Pak selaku penanggung jawab itu apakah bebas atau gimana? Ya kita anukan dulu, kita terus dalami apakah ada uang yang dinikmati juga oleh kepala dinas atau hanya sebatas beliau. Tidak menutup kemungkinan untuk pihak-pihak yang lain yang kira-kira nanti baik di penyidikan itu maupun terungkap di persidangan. Baik, terima kasih Pak Kajari. Ya. Izin waktunya Pak Kajari untuk wawancara tersangka Pak. Pak, silakan bertanya. Ada didampingi pengacaranya, ada didampingi pengacaranya. Izin Pak, PH. Baik. Ini siapa yang ngomong, tersangka atau Bapak? Oke. Saya sebagai kuasa hukumnya, Nama? Sasmendra. Artinya selama ini memang saya sebagai kuasanya sesuai dengan surat kuasa yang telah diberikan. Dalam tahapan pemeriksaan juga kita sudah dampingi beberapa kali pemeriksaan. Insya Allah tersangka kooperatif. Dalam hal ini kita masih melihat proses penyidikan. Walaupun dia sudah dijadikan sebagai tersangka, tapi untuk membuktikan kebenarannya nanti kita akan lanjuti baik di pengadilan maupun dalam tahap penyidikan lanjutan. Untuk sementara ini mungkin dia sudah dijadikan sebagai tersangka bahwa sudah ketentuannya mungkin mencukupi 2 alat bukti ataupun unsur-unsur sehingga dia dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Aceh Tengah. Pak PH, izin kami 2 pertanyaan untuk tersangka Pak ya. Baik. Kemana uang yang diduga Anda gelapkan itu Anda gunakan? Sebagian untuk kepala dinas, sebagian untuk kepala dinas, Sebagian untuk kepala dinas kepala dinas. Iya. Atas nama siapa? Mustafa Kamal, Mustafa Kamal. Sebagian untuk dinas, untuk keperluan apa? untuk lain-lain hal yang tidak punya kos. Yang tak buat kos. Hmm. Oh. Uang itu selebihnya Anda gunakan Ya betul. untuk keperluan Pribadi, pribadi. saya simpan. Oke, baik. Untuk kepala dinas berapa? Sekitar 150 150 juta. juta, ya. Kapan bulan dikasih? Bulan 10, 11, 12, Selama 3 tahap. Iya. Berapa? 50. 50-50. Oke, baik. Terima kasih Pak PH. Foto. Foto jangan lupa. Ini memang dari kejaksaan Bang. Bang udah menanda.